Jumpa lagi dari TV. Ya, kali ini kita akan melakukan preview terhadap Samsung Galaxy S22 dan S22 Plus. Loh, mana plusnya? Ini S22 yang kecil. Yang plusnya, ini saya pegang buat bikin video ini. Iya, videonya dibuat, pembukaannya dibuat dengan S22 Plus tanpa mikrofon tambahan. Jadi ya wajar ya kalau suaranya bukan kayak suara studio. Iya. Nah, apa kelebihannya? Lalu sedekat apa kemampuannya dengan S22 Ultra? Apa kelebihannya dibandingkan pendahulunya? Itu kita akan bahas semua dalam preview kita kali ini. Nah, kalian suka main game atau nonton konten gaming nggak? Mungkin di antara kalian ada yang konten creator gaming, atau mungkin ada yang baru ingin menggeluti profesi seputar gaming yang masa depannya menjanjikan sekali nih sekarang nih. Nah, kami punya info nih buat yang hobi main game dan pengen itu jadi cuan. Saat ini kita bisa gabung dengan Mind Games Academy dan memanfaatkan hobi kita jadi penghasilan. Di sana kita akan belajar dan dapat tips menjadi gaming kreator profesional. Kalau berkunjung ke website Mind Games Academy, kita bisa nonton video edukasi tentang live streaming secara gratis. Pokoknya Mind Games Academy telah merangkum semua materi yang diperlukan untuk memulai live streaming buat kalian semua. Tapi nggak cuma itu. Nah, Mind Games Indonesia ini kan kreator service provider atau agensi gaming influencer yang menjadi wadah untuk Facebook gaming di Asia. Saat ini Mind Games Indonesia meluncurkan sebuah program terbaru mereka yang dirancang untuk membantu para pemula maupun yang baru ingin mulai mewujudkan potensinya sebagai gaming kreator profesional. Cara ikutannya gimana? Gampang banget. Kunjungi website Mind Games Academy di academy.mindgames.com dan daftarkan diri di sana. Ada juga pendaftaran untuk program inkubasi. Dalam program ini, kita akan mendapatkan mentoring selama 1 bulan secara intensif serta bisa mengikuti kelas online secara gratis seperti pendalaman dunia streaming, pengenalan dan penggunaan software dan hardware untuk streaming, teknik menghasilkan pendapatan lewat streaming, lalu ada juga membangun komunitas dan bagaimana meningkatkan kualitas konten. Sesi kelas ini dibuat interaktif dengan tanya jawab sehingga peserta bisa menyampaikan kendala mereka secara langsung. Lebih dari itu, peserta Mind Games Academy juga berkesempatan untuk langsung bergabung ke dalam program partner Facebook Gaming. Nah, jangan kelewatan ya, pendaftaran batch pertama untuk program inkubasi Mind Games Academy ini sudah dibuka. Kapan lagi nih kita bisa dapat kesempatan untuk dapat memaksimalkan bakat game streamer kamu? Yuk, buruan join dan wujudkan impianmu. Ya, Samsung baru saja meluncurkan seri S22 seriesnya yang terbaru. Total ada 3 smartphone yang diumumkan, S22, S22 Plus, dan S22 Ultra. Untuk S22 Ultra, kami udah bahas sekilas dalam preview sebelumnya, jadi bisa cek video yang S22 Ultra. Nah, sekarang mari kita bahas S22 dan S22 Plus yang beda banget dari S22 Ultra. S22 dan S22 Plus ini dirancang lebih ringkas dibanding pendahulunya, S21 series. Sepertinya, di sini Samsung ingin bilang bahwa tidak semua orang suka dengan smartphone bertubuh besar. Mungkin ini hasil dari mendengarkan permintaan pasar juga ya, bener gak sih? Oh ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ini bukan review ya, ini preview awal aja. Pembahasan lebih lengkap nanti akan kita buat dalam review lengkapnya. Dan kami tidak melakukan pengujian performa dulu kali ini karena keterbatasan waktu. Dan kami juga belum yakin bahwa ini softwarenya yang udah versi terakhirnya. Jadi nanti aja deh kita tes pada saat review ya. Oke, lanjut. Karena kami lihat adanya perubahan ukuran, jadi kita bahas dulu soal dimensinya kali ini. Nah, perhatikan tabel ini adalah tabel 3 smartphone seri S Samsung terakhir yang paling kecil ya. Di sini jelas terlihat bahwa S22 5G ini mengecil ukurannya dibandingkan S21, tapi belum sampai sekecil dan seringan S10e, walaupun lebih tipis daripada S10e. Yang jelas, mengecil di semua dimensi ya kalau dibandingkan dengan S21 5G. Kemudian perhatikan untuk yang seri Plus-nya. Ini S21 Plus dan S22 Plus ya. Di sini terlihat bahwa S22 Plus ini 0,2 mm lebih lebar. Seharusnya nggak masalah sih. Tapi tingginya berkurang dan ketebalannya berkurang. Bobotnya pun sedikit berkurang. Nah, kenapa sih susah banget mengejar ukurannya si S10e atau S10e ini? Kemungkinan karena adanya chip baru yang lebih kencang jauh, kamera yang lebih besar, dan kemungkinan juga untuk mengakomodasi antena 5G di dalam S22 series.
Oke, kita lanjut ke konstruksi bodinya. Ini sama dengan S22 Ultra. Kedua adiknya ini pakai aluminium yang lebih kokoh dibandingkan pendahulunya. Dari atas kita bisa lihat nih ada sebuah mikrofon, sementara di sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power dan tombol volume. Sementara sisi kirinya kosong. Di bawah terlihat ada slot SIM card dan isinya adalah untuk 2 SIM card tanpa micro SD. Kemudian ada lubang mikrofon dan ada port USB Type-C serta grill speaker. Oh ya, speakernya ini stereo ya. Semuanya stereo, dua-duanya stereo. Mari kita lihat bagian depan. Ini adalah layar Dynamic AMOLED 2X yang flat, ini rata. Resolusinya adalah Full HD+. Refresh rate-nya untuk dua smartphone ini sama di 10 sampai 120 Hz. Ini beda ya dengan yang Ultra yang bisa mulai dari 1 Hz. Touch sampling rate bisa mencapai 240 Hz. Yang beda ini adalah S22 polos itu ukuran layarnya 6,1 inci, sementara yang Plus ukuran layarnya 6,6 inci. Keduanya mengecil 0,1 inci dibandingkan pendahulunya. Jangan ada yang komplain kalau kalian biasa megang smartphone 16:9 layarnya, 6 inci itu gede. Tapi untuk yang model-model panjang kayak gini, 6,1 inci itu kecil. Oke, lalu untuk tingkat kecerahan layarnya, S22 Polos bisa 1000 sampai 1300 nits, sementara yang Plus bisa 1200 sampai 1750 nits, sama seperti S22 Ultra. Tapi jangan salah ya, ini sebetulnya ya 1000 nits itu udah tinggi banget. Kita nggak punya masalah melihat tampilan si S22 yang kecil ini di bawah matahari yang terik. Oke, di bawah layar keduanya ada ultrasonic fingerprint, sama nih dengan S22 Ultra. Dan permukaan layar ini dilapisi Gorilla Glass Victus Plus yang 10% lebih tangguh dibanding pendahulunya. Geser ke sisi atas, ini adalah speaker stereo yang kedua nih ya. Dia menyatu dengan speaker yang dipakai buat nelpon. Di bawah speaker itu ada sebuah kamera selfie 10 megapiksel f2.2 autofocus dengan perekaman video hingga 4K 60. Mantap ya. Nah, sekarang di bagian belakangnya untuk S22 maupun S22 Plus, pelindung bagian belakang ini juga sama Gorilla Glass Victus Plus. Untuk desain kameranya ini kita bisa lihat ya, ini bener-bener mirip dengan S21 series atau sama ya. Ikonik nih, desainnya dibedakan dari S22 Ultra ya. Nah, sebagai catatan, baik S22 maupun S22 Plus ini kameranya sama persis. Kamera pertamanya yang di atas ini adalah ultra wide 12 megapiksel f2.2. Ini kamera fixed focus, beda dengan Ultra yang autofocus. Tapi ini bisa jadi keunggulan tersendiri karena foto pakai kamera ini nggak bakal salah fokus selama dalam jarak normal. Nah, kamera utamanya atau wide yang ada di tengah ini berubah dibandingkan S21. Sekarang dia pakai sensor 50 megapiksel autofocus ya, bukaannya f1.8 dan dilengkapi OIS. Dan OIS-nya ini sudah 58% lebih stabil dibandingkan yang dulu. Nah, kami merasa ini adalah keputusan tepat ya, karena kamera ini adalah yang paling banyak digunakan secara umum. Perekaman videonya mantap, bisa 8K 24 fps. Sementara di bagian bawah ada kamera teleoptical 3 kali 10 megapiksel f2.4, tentunya autofocus juga ya, dan dilengkapi dengan optical image stabilizer juga atau OIS. Di sisi kanan terlihat ada sebuah flash nih ya, nggak ada laser autofocus di S22 dan S22 Plus. Tapi jangan sedih, sama seperti pada S22 Ultra, kamera ini didukung dengan NPU yang lebih kencang 2 kali lipat di sini. Dan untuk yang butuh keleluasan pengaturan, mode Pro tentunya ada di sini. Oke, mari kita lihat hasil pengujian awal kameranya. Kami pakai sampel yang S22 Plus ya. Oke, sekarang saya lagi pegang S22 Plus, S22 Plus. Kurang lebih seperti ini hasilnya kalau kita rekam pakai kamera selfie-nya. Dan ini saya nggak pakai mikrofon tambahan, ini langsung pakai mikrofonnya si S22 Plus sendiri. Oke, sekarang kalau kita coba kita lihat ya, gimana dengan kemampuannya handle backlighting. Lumayan ya backlighting. Nah, lumayan. Sekarang coba kita jalan ala-ala vlogging gitu. Iya. Ya, ini masih khas Samsung banget sih kalau kayak begini. Ya, seperti biasa, seri S emang mantep banget kalau urusan perkameraan untuk videonya. Oke, ini adalah kamera utamanya si S22 Plus atau S22 Plus. Kita jalan aja, nggak pakai tambahan gimbal. Saya hanya pegang pakai tangan dan lagi-lagi mikrofon tidak pakai tambahan. Ini mikrofon bawaannya aja di sini. Ya, sambil jalan kayak gini, kurang lebih kestabilan standarnya seperti ini. Kita beralih ke ultra wide. Ya, ini ultra wide-nya ya. Stabilizer standar aja, belum ada macam-macam tambahan macam-macam. Lagi-lagi mikrofon, masih mikrofon bawaannya aja. Kelihatan lebih stabil ya kayaknya ya. Oke, sekarang kita pakai super steady. Hasilnya kurang lebih kayak begini. Saya pegang pakai tangan satu aja, mikrofon bawaan aja. Kayak begini kurang lebih kalau dibawa sambil berjalan. Kayak gini nih. Wah, tetap asik ya. Hasil warna juga tetap keren banget.
Hal yang menarik adalah kita masih bisa pilih yang 1 kali tapi pakai super steady. Nah, jadi lebih sedikit nge-crop ya kalau jalan kurang lebih kayak gini. Tapi tentunya memang ya jadi agak sempit ya karena ada yang di-crop di sini. Oke, banyak yang minta kalau pakai 4K 60 gimana? Ya walaupun kita tampilkan dalam 30 fps, tapi ini adalah perekaman 4K 60-nya. Kita mau lihat kestabilannya aja dalam kondisi 4K 60 dan ini adalah kamera selfie-nya aja. 4K 60 adalah resolusi dan frame rate tertinggi yang disediakan oleh si S22 Plus dan S22 juga. Sementara untuk kamera belakangnya 4K 60 begini jadinya. Kestabilannya gimana? Tetap dijaga ya, tetap stabil. 4K 60 stabil nih depan belakang nih. Nah, kalau ini adalah perekaman 8K 24, 8K 24 fps. Jadinya kayak begini. Kalau kita rekam pakai 8K, ya dibawa jalan ya. Tentunya masih ada bantuan sedikit dari OIS-nya, tapi ya tidak akan sehebat kalau di 4K 60 atau di 1080p tentunya. Ya, kalau pakai Samsung ini yang enak adalah kameranya bisa diganti-ganti sambil kita merekam video. Hampir semua Samsung kayak begitu, terutama untuk seri S. Dan sekarang kita masih di kamera selfie. Sekarang saya balik ya. Oke, sekarang kita ada di kamera belakangnya. Untuk kamera belakang saya bisa pilih mau ultra wide lebar begini, mau normal, atau mau tele. Ya, ini tele 3 kali optical. Dan saya masih bisa lagi arahkan. Nah, masih bisa lebih dalam lagi sampai 12 kali. Dan lihat kestabilannya, stabil banget di 12 kali ya. Mantap ya. Nah, sama dengan S22 Ultra, S22 Plus yang kami uji ini tetap mantap hasil videonya. Kelas atas ini. Mic-nya gimana? Keren? Dan untuk hasil foto-fotonya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi ini mirip banget dengan S22 Ultra. AI pada mode portrait pun diperbaiki di S22 Plus dan S22. Bokeh di sisi dalam lengan lagi-lagi masih tetap kelihatan di situ ya. Ini yang biasanya sering miss nih, sekarang udah lebih rapi. Nah, sampai sini dulu ya pengujian kameranya ya. Pengujian lebih lanjut nanti kita hadirkan di video full reviewnya. Oke, meskipun ini adalah seri yang harganya tidak setinggi S22 Ultra, SoC-nya sama. S22 dan S22 Plus di Indonesia hadir dengan Snapdragon 8 Gen 1. Jangan protes. Kan kemarin pada minta Snapdragon, sampai ada petisi minta Snapdragon untuk seri premiumnya Samsung. Nah, sekarang dipenuhi untuk Indonesia. Nah, jangan juga ada yang protes bilang katanya, ya kan sekarang maunya yang beda. Nggak bisa gitu. Karena mesen chipset atau SoC itu tidak bisa pesan sekarang dipasang besok, terlalu lulusannya langsung diproduksi. Nggak bisa. Pesannya udah jauh-jauh hari. Nah, mari kita lanjut dari sisi baterai. Nah, di sini ya kami sebenarnya agak bertanya-tanya terhadap keputusan Samsung mengurangi kapasitasnya pada S22 dan S22 Plus. Untuk yang versi S22 sekarang jadi 3700 mAh. Ini turun dari 4000 mAh di S21. Sementara S22 Plus ini sekarang jadi 4500 mAh, turun dari 4800 mAh pada S21 Plus. Tampaknya Samsung ini sangat pede dengan fitur penghematan daya pada S22 dan S22 Plus ya. Jadi jangan buru-buru vonis bahwa ini pasti buruk hasilnya, karena ukuran kapasitas baterai mengecil belum tentu berarti dia akan lebih boros dibandingkan S21 yang terdahulu. Nanti kita uji dulu aja ya untuk melihat apakah keputusan Samsung menurunkan kapasitas baterai demi ukuran yang lebih ringkas ini adalah keputusan yang tepat. Lagian kalau dilihat-lihat Apple pakai baterai kecil-kecil bisa awet banget kok tuh, ya nggak? Oke, sekarang soal charger. Ya, sama seperti pendahulunya, tidak tersedia charger dalam paket penjualan. Hanya ada handphone dan kabelnya aja. Lalu, dukungan charger S22 dan S22 Plus ini berbeda. S22 itu support sampai 25 watt, sementara S22 Plus itu bisa memanfaatkan charger yang 45 watt. Sementara itu tentunya keduanya bisa memanfaatkan wireless charging 15 watt. Wireless power share untuk sharing ke TWS dan perangkat lain itu juga masih ada di sini ya, sampai paling kecil pun masih ada. Nah, untuk konektivitas 5G kami sempat cek di wilayah SCBD Jakarta dengan menggunakan kartu Telkomsel dan terlihat bahwa benar bisa langsung terhubung ke 5G di sini. Berarti harusnya yang pada beli ini akan bisa langsung memperoleh device yang 5G-nya terbuka out of the box dan langsung bisa dipakai kalau jaringannya ada. Nah, untuk Wi-Fi, S22 menggunakan Wi-Fi 6, sementara S22 Plus itu bisa Wi-Fi 6E atau 6E seperti S22 Ultra.
Lalu untuk Bluetooth keduanya adalah versi 5.2 tentunya ya, sudah bisa aptX, LDAC juga bisa, dan NFC juga udah pasti ada di sini. Kita bisa menghubungkan S22 dan S22 Plus ke layar yang lebih besar juga karena ada kemampuan display output dari USB Type-C-nya. Samsung DeX ya jelas ada di sini. Keduanya juga sudah punya rating IP68, jadi bisa bertahan dalam air bersih selama 1,5 meter selama 30 menit. Kalau cuma kena air hujan sih aman lah ya. Nah, untuk harga seri S22 ini yang hadir ke Indonesia adalah seperti ini ya. Lihat rentang harganya. Jadi yang paling kecil ini mulai dari 11.999.000. Tentunya ada diskon-diskon awal pada saat pre-order ya, dan lumayan gede loh diskonnya itu ya. Dicek itu untuk pre-ordernya. Nah, lalu untuk warna dia ada Phantom Black, Phantom White, Green, dan Pink Gold. Nah, Pink Gold ini beda ya, karena warna ini tidak tersedia di S22 Ultra. Jadi Pink Gold ini hanya ada di S22 dan S22 Plus aja. Untuk info pre-order dan paket penjualan itu bisa dicari di samsung.com/id ya. Detail promo lainnya kita taruh di dalam deskripsi.